Pemirsa, pemukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara hingga Kamis sore masih terendam air laut yang meluap dengan ketinggian hampir 1 meter. Banjir rob yang merendam pemukiman tersebut membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari dan terpaksa harus membeli air bersih. Banjirop kembali mengenangi permukiman warga di Penjaringan, pesisir Jakarta Utara, kawasan Muara Angke pada Kamis sore dan masih terendam air rob dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter. Warga harus melakukan aktivitas sehari-hari dengan kaki terendam air, bahkan banyak barang-barang rumah tangga yang rusak akibat terendam air laut. Meski banjirop kali ini terbilang lebih rendah dibandingkan bulan Desember lalu, namun warga masih merasakan sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Tak sedikit warga yang mengeluh karena terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk beli air bersih. Kemarin sama sekarang. Udah 2 hari ini ya naik lagi ya? Yang ketika kemarin ada juga. Jadi susah air bersih, Bu? Beli berapa, Bu? Air bersih? 5.000 sepiko. Setiap hari tuh Bu beli, Bu? Iya, tapi lagi nggak ngalir karena ininya banjir. Terus solusinya apa, Bu? Solusinya beli air pikulan, 1 pikul 5.000, ngedorong. Iya, yang seharusnya nggak ngeluarin duit ekstra, ngeluarin. Ya gitu, Bang. Yang mandinya. Banjir di kawasan Muara Angke sempat surut, namun dalam 2 hari terakhir, banjir kembali merendam permukiman mereka. Warga berharap ada solusi dari banjirop dan adanya bantuan air bersih. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 2 wisatawan terluka akibat villa yang mereka sewa roboh di Kota Batu, Jawa Timur. Diduga villa roboh akibat pondasi tanah longsor. Dua wisatawan ini harus dirawat intensif di Rumah Sakit Hasta Abrata, sementara 4 lainnya luka ringan akibat villa yang mereka sewa roboh di Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Seluruh korban terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan pada Senin malam. Sementara di lokasi petugas masih melakukan penyelidikan terkait robohnya villa 2 lantai. Diduga villa ambruk akibat tanah longsor di bagian belakang bangunan hingga membuat villa rusak berat dan hanya menyisakan 1 lantai bangunan. Dekat pintu, istri udah gendong anak saya yang paling kecil. Saya tarik pintu itu, istri saya turun, keluar, kami nggak sempat lagi. Saya sempat ngambil anak saya yang perempuan. Itu langsung terguling-guling kami. Itu kejadian sekitaran jam 7-an lah. Selain melakukan olah TKP, petugas juga masih memeriksa sejumlah saksi. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ribuan warga korban cairan kimia tumpah ke jalan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat antre untuk mendapatkan uang ganti rugi. Masing-masing korban mendapat uang pengganti kerusakan sebesar Rp300.000. Seribu warga antri untuk mendapatkan uang ganti rugi kerusakan kendaraan sebagai dampak tumpahnya cairan kimia dari truk tangki di Jalan Raya Cikalong Wetan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ganti rugi diberikan oleh pihak perusahaan CV Yasindo Pratama. Dari perusahaan mohon maaf masyarakat atas kejadian ini karena ini di luar dugaan kita. Tidak ada suatu kesengajaan dan ini juga akan berproses. Jadi tidak sampai di sini, Pak. Jadi masyarakat bahwa kepolisian tetap memproses. Ya kita memberikan apresiasi, kepolisian sudah menangani dengan baik dan kami menangani dengan masyarakat yang kerugian. Jadi semua kita akan selesaikan dengan cara baik. Uang ganti rugi diberikan Rp300.000 per korban. Meski uang ganti rugi jauh dari perbaikan kendaraan hingga di atas Rp1 juta, tapi tak jarang korban tetap menerimanya dan enggan melakukan negosiasi karena memakan waktu yang lama. Hitung berapa Kang kalau kerusakan secara mekanik ke bengkel? Lumayan tuh. Ya lebih dari 300. Lebih tuh 1 juta sampai ada misalnya sampai juta. Tapi uang gantinya sekarang baru 300.000. Bisa nego lagi gitu. Kalau yang mau itu teh, kalau mau nego tapi harus nunggu dulu ini beres. Kalau Akang sendiri mau nego lagi atau gimana? Ribet nyata ya. 2 hari kerja tuh. Oh, karena ngurus-ngurus kayak gini.
Sebelumnya sejumlah pengendara terluka dan motornya rusak setelah terkena cairan kimia yang tumpah dari truk tangki di Jalan Padalarang Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Para pengendara yang kulitnya terkena cairan kimia tersebut mengeluh gatal-gatal serta panas. Kendaraan-kendaraan warga yang terkena cairan kimia yang bocor dari truk ini mengalami kerusakan. Tak hanya berdampak pada terkelupasnya cat dan mengalami korosi, cairan yang mengenai rangka kendaraan juga mengakibatkan kerusakan hingga mesin menjadi mogok. Akibat peristiwa ini, tim Gegana Satbrimo Polda Jabar juga sudah menerjunkan unit kimia biologi dan radioaktif untuk mengambil sampel cairan zat kimia yang tersisa di bagian truk tangki serta yang tercecer di Jalan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pihaknya sudah melakukan dekontaminasi jalan dengan cairan penetralisir zat kimia, sehingga Jalan Padalarang Purwakarta pun sudah aman dilalui pengendara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menghentikan kasus kematian Afif Maulana yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut korban tewas bukan karena dianiaya, tetapi karena jatuh dari ketinggian. Polda Sumatera Barat bakal menghentikan penyelidikan kasus tewasnya remaja yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut keputusan ini diambil setelah polisi melakukan sejumlah langkah terkait penyebab tewasnya Afif Maulana. Dari hasil otopsi, korban tewas bukan karena penganiayaan, melainkan karena jatuh dari ketinggian. Itu sebenarnya sudah terekspos sejak 4 atau 5 bulan yang lalu. Ini hanya untuk memastikan biar kasus ini tidak menggantung, maka dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Dirkrim beserta seluruh tim dan juga menghadirkan keluarga korban dan juga ahli, itu nanti kasus akan kita hentikan, kita SP3. Sebenarnya bukan SP3, maaf, saya ralat, sifatnya adalah SP2 lidik. Karena belum dilakukan penyidikan, karena memang kalau penyidikan itu kan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Tapi kalau hasil dari ekshumasi memang demikian, berarti SP2 lidik yang juga sudah kita sampaikan sejak awal. Kematian Afif Maulana sebelumnya menjadi perhatian publik sebab korban yang masih SMP tersebut awalnya diduga tewas karena dianiaya oknum polisi. Keluarga yang mengaku janggal mengajukan korban dilakukan ekshumasi dan otopsi. Pasalnya terdapat sejumlah luka lebam pada jenazah Afif yang ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024 silam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mabes Polri kembali menggelar sidang etik profesi Polri terhadap 3 anggota kepolisian. Sementara Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dipecat imbas kasus pemerasan penonton DWP. Mabes Polri kembali menggelar sidang lanjutan terhadap oknum polisi M dan sidang perdana terhadap 2 bawahannya. Sidang digelar terpisah oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sementara 2 oknum polisi diberhentikan tidak dengan hormat buntut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi yakni Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan, dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Jadi hari ini sidangnya untuk 3 orang, ya, yang 1 baru, ya, yang 2 baru, yang satunya melanjutkan dari proses kampanye. Berarti sejauh ini hasilnya yang baru diputus itu baru 1 ya, Pak? Sampai hari ini yang sudah diputus 2. Ya, direktur sama kanit, ya, dengan putusan PDBH, dan mereka melakukan banding. Oke. Sebelumnya, ramai di media sosial unggahan sejumlah warga negara Malaysia yang menyebut diperas oleh sejumlah oknum polisi. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif.
Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Atas kejadian ini, penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia resmi dipecat dari Polri usai divonis pemberhentian dengan tidak hormat dalam sidang etik kasus pemerasan Jakarta Warehouse Project atau DWP. Hasil itu menyusul vonis yang sama yang dijatuhkan 2 anggota Polri lainnya pada kasus tersebut. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP, pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding.